Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kasus Al-Zaitun ya, dikatakan di sini naik ke penyidikan ya. Dikatakan Barreskrim temukan unsur pidana. Apakah Panji Gumilang akan jadi tersangka penistaan agama? Nah, ini akan kita lihat lebih lanjut ya. Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Barreskrim Polri resmi meningkatkan status ya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan atau pengasuh Ponpes Az-Zaitun yaitu Syekh Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Ini naik tingkat, naik level ya. Nah, adanya ditemukan unsur pidana dalam pasal 156A KUHP. Tapi ini kita tidak bisa menuduh langsung ya. Ini butuh proses ya. Jangan terburu-buru, nanti di persidangan ada saksi ahli ya yang lebih kompeten apakah ini melanggar ya atau tidak. Apakah ada di situ suasana penistaan agama atau tidak ya. Saya banyak menemukan ya teman-teman di medsos yang kemudian memojokkan segala macam. Ya mungkin gini ya, menurut beliau sedang berijtihad. Oke ya. Tapi kita pun juga jangan kemudian, ini salah. Menurut beliau ini berijtihad gitu ya. Tapi apakah konsep ijtihadnya sudah pas dengan yang disepakati oleh para mayoritas ulama atau dia mengikuti yang minoritas tadi atau yang sesuai atau tidak dengan yang mayoritas pendapat para ulama, apakah ijtihad sudah masuk yang seperti itu ya. Nah, ini juga harus butuh kehati-hatian agar kita tidak terpancing. Di sini ada sudah aparat yang menaikkan levelnya dari penyelidikan ke penyidikan ya. Ini maka penting untuk bisa kita pantau ya bagaimana ini bisa kelanjutannya bagaimana. Kita yang penting jangan emosi dulu ya, jangan kemudian menghujat, jangan seperti itu ya. Kita doakan mudah-mudahan kalau mereka misalnya ya punya pemikiran yang melenceng salah, kita doakan semoga kembali seperti itu ya. Kita juga jangan terlalu buru-buru share sana share sini, banyak sekali kemudian saya dapatkan di media sosial itu ya, share info-info yang belum tentu benar, yang justru ngompor-ngompori atau dan segala macam. Kita harus ya tetaplah santai tapi tetap memantau dan juga dengan kaidah-kaidah keilmuan ilmiah itu akan tentu akan bisa menjawab semuanya ya, apakah itu salah, melenceng atau tidak. Nah, seandainya nih masih bersyahadat ya, kita tidak boleh kafirkan. Ya, kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Tapi para ulama memberi contoh, ya kan? Bagaimana kalau memang itu melenceng, sesat? Ya, mereka tetap muslim, tapi mereka punya kesesatan. Ya, tapi mereka masih muslim, tidak boleh kita kafirkan. Bagaimana Imam Asy'ari dalam akhir kitabnya ya, beliau mengatakan ya, ini pendapat saya yang menurut saya benar seperti ini. Tetapi ya di akhir ujungnya itu beliau mengatakan ada saudara-saudara kita yang masih muslim ya. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka ya. Mereka kita anggap memang melenceng, ada banyak kesalahan-kesalahan, tetapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Saya tidak pernah mengkafirkan mereka, kata Imam Asy'ari, karena mereka masih bersyahadat, masih sholat ya. Ya, itu tidak boleh kita kafirkan. Ini jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah tokoh panutan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di seluruh dunia ya, yang itu adalah kelompok mayoritas, tetapi beliau punya anggapan pendapat yang sungguh luar biasa di akhir kitab beliau itu ya. Beliau mengatakan seperti itu ya. Jadi menurut saya memang mereka banyak salah bersama muslim, tapi saya tidak pernah mengkafirkan mereka. Saya berharap ya ini adalah kita tidak mengkafirkan mereka, tapi
mereka punya kesalahan-kesalahan yang ini dalam bentuk nasihat untuk meluruskan mereka. Yang salah yang diluruskan, tapi tidak boleh mengkafirkan. Ya, jadi problema mengkafirkan ini tolong jangan dibawa-bawa untuk ke Az-Zaitun, harus dengan hati-hati. Kalau mereka masih syahadat, mereka masih sholat, ya itu tidak boleh kita kafirkan, mereka masih muslim, saudara sama muslim. Ya, ini yang harus kita pahami betul, ya, kecuali ya dari persidangan ya itu dikatakan bahwa mereka sudah betul-betul melanggar pondasi-pondasi agama Islam, ya itu memang baru ya sesuai dengan hasil-hasil persidangan. Karena begini, seseorang itu dianggap keluar dari agama Islam bukan dari anggapan-anggapan. Banyak sekali kaidah, misalnya Dr. Muhammad Naim yaitu membuat beberapa kaidah, itu sekitar 20 lebih kaidah. Ya, beliau mengatakan lebih baik kita salah menganggap ya seorang kafir ya memang sudah benar keluar, tapi kita anggap sebagai muslim karena kita melihat zohirnya itu ya, itu lebih baik daripada kita salah mengkafirkan seseorang yang padahal di mata Allah masih muslim. Itu yang harus kita pahami betul. Jadi kalau ada 99% tanda ya sinyal bahwa dia adalah keluar dari agama Islam ya, tetapi masih ada satu sinyal, satu tanda, 1% tanda dia itu masuk golongan muslim, maka kita pertahankan yang 1% itu, kita anggap dia adalah masih muslim. Ya, seperti itu kaidahnya ya para pemirsa. Jadi saya ingin para netizen, para pemirsa saya semua di sini berjiwa besar, tidak menjadi sumbu pendek, tidak gampang di adu domba. Ya, jadi kita lihat persidangannya bagaimana, saksi-saksi ahli yang misalnya betulan jadi tersangka ya, yang dihadirkan bagaimana. Ya, kita juga tidak boleh mengkafirkan selama mereka kalau masih bersyahadat, masih sholat, masih puasa, masih sholatnya menghadap kiblat, ya seperti itu. Ya, apa yang ada di media sosial itu belum tentu yang faktanya. Ya, kita tidak boleh menghakimi dengan segampang itu ya. Ini maka harus menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ini semakin kita tahu kalau memang mereka sesatnya di mana kita luruskan. Tapi tidak boleh sama sekali kita mengkafirkan mereka. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi para pemirsa di video selanjutnya. Dan tentu akan ada banyak lagi pembahasan-pembahasan ya terkait Az-Zaitun yang mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Kalau kalian mau request bagaimana kita bersikap moderat, kita bersikap wasatiyah, ya silahkan komen ya. Dan mungkin minta contoh kasus-kasus yang seperti ini di masa lampau dan bagaimana para ulama menyikapinya, sangat senang sekali. Kita akan buat video seperti ini ya. Banyak ya, kita bisa upas, kita bisa ulas, kita bisa saling sharing, kita bisa juga melihat rujukan-rujukannya yang ada, yang itu pernah dicontohkan para ulama, sehingga kita ini tidak menjadi umat yang terburu-buru, menjadi umat yang gampang mengklaim, menuduh, dan segala macam. Jangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.